Ini leher nih nyangkut di ventilasi udara itu kayak gini. Yang bikin parah lagi tuh ketika kita tumbal darah manusia segar itu sih bro. Bayangin nafsu. Dia terbawa nafsu, dikiranya itu pintu atau jendela. Si wanita itu adalah mencari tumbal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ini masih di Kalimantan ya bro. Kejadian masih di Kalimantan Tengah juga, di salah satu desa. Itu desanya itu terpencil sih bro. Kalau dari kota tuh aksesnya mungkin sekitar 3 jam ya. 3 jam. Itu pun ngelewatin hutan-hutan, walaupun lewat perusahaan juga. Yang perusahaan gede banget ya. Terus ngelewatin hutan-hutan lagi. Dan posisi ini kan tenaga kesehatan ya. Oke. Ya mungkin tahu lah tenaga kesehatan itu apa gitu. Dari rumah warga, rumah penduduk itu masih ngelewatin satu kebun sawit. Untuk menuju ke tempat tenaga kesehatan tadi. Iya, benar. Jadi di tenaga kesehatan itu tuh ada kayak mes gitulah, tempat tinggal sementara. Oke. Gitu kan. Nah, posisi di situ ada 3 cewek, Oke. 3 cowok. Jadi ada 6 orang 6 ya total. yang tinggal di sana. Nah, kebetulan banget kejadian itu di tahun 2015. Oke, tahun 2015 kejadian Tahun ini ya. 2015 benar. Awal mulanya itu kejadian ada libur lah. Pasti tenaga kesehatan di desa itu pasti ada libur dalam seminggu sekali atau 1 bulan sekali gitu kan. Kejadian itu posisi 2 tenaga kerja pulang duluan. Oh, pas hari libur tadi. Oke. Pulang lebih awal lah Hmm. pada pagi hari gitu kan. Dan kemudian susul sama yang sisa itu, berarti sekitar ada 4 orang. Iya. Dan mereka beda kendaraan. Ini yang 2 nih yang cewek apa yang cowok? Yang cewek berdua. yang cewek. Dan kebetulan yang 2 cewek ini belum nikah. Belum nikah. Ya, yang 1 cewek itu udah nikah. Nah, yang jadi bukan kendala ya. Yang jadi targetnya adalah 2 cowok ini. 2 cowok tenaga kesehatan itu. Oh. Jadi kan ada 2 orang 2 cowok. Yang satunya? Itu nggak masuk, nggak ada masalah lah di situ. Oke. Mereka pulang kan sekitar jam 2 siang. Gitu. Jam 2 siang pulangnya. Oke. Kan yang cewek udah pulang duluan pagi nih. Si cowok pulang habis itu nyusul jam 2. Mereka pakai sama pakai motor. Terus itu jalan ke kota. Mau beli sesuatu lah gitu kan. Nah, juga di desa kan susah sinyal juga, pasti butuh liburan lah, healing lah gitu. Pulang, terus mereka nginap 1 hari di kota. Yang mana? Yang tenaga kesehatan yang cowok. Kita sebut aja namanya Anton sama Tony ya, kita sebut itu ya. Nama samaran lah ya. Nah, nama yang ceweknya Ica sama Putri. Oke. Nah, jadi Anton sama Tony ini posisi sebut Tony ini abang saya, abang kandung. Oh, abang kandung. Si Tony. Nah, si Anton ini adalah tenaga kesehatan dari luar kota, dari luar daerah. Perantau. Iya, perantau benar. Dia ikut kerja kan gitu. Mereka nginep 1 hari, besoknya berangkat. Pulang lagi. Berarti itu nginep 1 hari, biasanya kayak Sabtu, Minggu udah balik gitu kan. Karena sini bakal kerja. Oh, pulang dari kota. Pulang lagi ke mes tadi. Oke. Tempat kerja itu. Mereka pulang itu maghrib dari kota. Dari kota. Karena pagi. Nah, tapi karena si Anton itu belum pernah ketemu sama saya sama sekali. Baru pertama kali itu. Dan dia kayak ngasih nasihat gitulah. Biasa kan kayak abang-abangan gitu ya. Sekolah yang benar gitu ya. Oke. Nyampe lah proses jalan nih. Biasanya kan mereka bakal nelpon dulu kan. Nyari tempat yang ada sinyalnya. Karena itu di desa kan sinyal di atas bukit lah. Susah banget kan. Ini nggak ngubungin sampai jam 9 malam. Si Anton tadi? Iya, berdua Anton sama Tony itu. Sampai jam 10 nggak ngubungin. Terus jam 11 baru ngubungin. Katanya ban bocor di tengah hutan bro. Bayangin tuh, yang nggak ada orang lewat sama sekali. Mereka maksa posisi ban bocor. Maksa pulang? Maksa sampai ke desa. Oh, desa. Itu. Terus itu mereka pulang, udah ngabarin, tidur lah. Tidur nih. Mereka kalau di desa itu belum terjangkau listrik loh. Hah? Berarti gelap-gelapan?
Enggak, pakai mesin. Tau kan mesin apa ya, mesin diesel gitu lah. Dompeng gitu kan. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mereka pengen hidupin listrik, pas pakai itu. Posisi gini, apa ya jadi peraganya. Ini rumah nih, mes nih. Terus posisi turun lagi nih ke bawah gini. Mesin dompengnya itu, mesin listriknya itu. Oh, berarti rumahnya di atas. Iya. Dompengnya itu harus turun dulu ke bawah. Iya. Kalau gitu. mau ngidupin Pinggir sungai. Oke. Nah, posisi itu udah mereka pulang udah dihidupin mesinnya. Ya kan. Terus sekitar jam 1 malam itu si Anton turun untuk matiin. Itu kata si Tony, dia hanya dengar aja. Dengar suara pintu dibuka selangkah kaki jalan. Oh, langkah kaki Anton mau matiin diesel. Oke. Ah itu. Tapi ya mungkin karena si Tony ini capek. Mungkin langsung tidur kan. Nggak dengar dia balik. Itu kan. Nah, tapi subuh dia dengar suara. Gitu kan. Kayak langkah kaki jalan lagi. Itu posisi dia emang lagi setengah tidur. Nanti kan kayak kamu tidur nih. Tapi kamu kayak kebangun tapi kayak dengar suara gitu lah. Suara. Setengah sadar gitu kan. Setengah sadar gitu kan. Jadi ini ya, sedikit merinding dengar itu, menceritakan itu. Gimana orang ada beritanya juga? Iya ada beritanya ya, karena itu mungkin di Kalimantan ngerti ya, tahu lah orang-orang yang dulu sering dengar. Paginya, si Tony keluar, manggil si Anton. Posisi tenaga kesehatan yang cewek itu, si Putih sama Ica belum balik dari kota. Pimpinan juga belum balik dari kota. Di Senin pagi posisi gitu kan, belum balik juga, jadi cuma mereka berdua di situ. Nah, listrik dimatiin bener. Oh, mati suara tadi malam tuh beneran matiin listrik diesel dompeng ya? Iya. Nah, dipanggil lah si Anton nih, dicari kan, nggak ada. Terus kantor kesehatan itu juga nggak buka. Ya kan, dicari nggak ada orangnya gitu kan, kayak 1 jam 2 jam gitu kan. Soalnya mereka udah kerja dong. Nah itu nggak ada panggil. Terus turunlah ke mesin, mungkin lagi di ini kan, di sungai kan. Itu nggak ada juga. Lo tahu di mana dia? Si Tony kan turun jalan nih, otomatis kan ini rumah nih, yang dari gue bilang kan di bawah nih mesin nih. Terus kalau lihat ke rumah kan kelihatan nggak? Dia ngeliat pas naik kayak tangga ya, bukan tangga ya gitu istilahnya. Tanah lah, gundukan. Tanah yang dibuat kayak tangga-tangga gitu kan. Pas lagi naik, dia ngeliat jejak kaki arah ke belakang. Ke belakang dari mes itu, bro. Dikira jejak kaki Tony. Jejak kaki Anton. Tapi yang benar jejak kaki Anton. Oh benar. Itu emang benar. Kirain. Pas dia sampai, kenapa? dia ngeliat hantu. Lihat si Anton di situ. Kenapa dan si Anton? Kenapa? Dia terus bilang meninggal yang tidak wajar. Sangat tidak wajar. Serius. Meninggal Anton tadi? Meninggal di atas, tahu langit-langit, angin-angin dari atas pintu gitu atau jendela ada tuh angin tuh. Yang pengen lubang udara lah. Ventilasi yang paling ya nggak nyampe 30 cm paling. Kepalanya begitu kayak gini. Leher itu masuk di ventilasi itu. Nyangkut dia di ventilasi. Posisi tinggi mungkin 2 meter 3 meter kan. Pintu aja tingginya paling 2 meter kan. Jadi di atas pintu berarti 3 meter lah. Bayangin tuh, nggak ada tangga. Bagaimana tuh bayangin? Ini tinggi dari bawah ke atas ventilasi itu 2 meteran. 3 meteran lah. 3 meteran kan? Karena itu kan posisinya kan di belakang. Otomatis lebih tinggi dong, nggak mungkin sejajar pintu deh. Segitu. Tapi si Anthony meninggal ya posisi badannya gini. Ini leher nih nyangkut di ventilasi udara itu kayak gini. Berarti dari luar masuk ke dalam kepalanya? Iya. Tahu di mana? Dimasuk di dalam. Di kamar mana? Kamar tenaga medis yang wanita. Si Ica Putri tadi? Itu kan nggak ada orang. Bisa itu logis aja nih. Mau ngintip. Kan mereka tahu nggak ada orang. Belum pulang. Itu ditemuin udah membiru badannya.
leher kayak gini. Masih kayak gini kan. Tapi posisi kepala lagi miring kayaknya ada pedala. Secara kalau kita mikir sendiri kok bisa kayak jadi gini? Aku mikirnya juga gini. Cara dia naik ke atas itu gimana gitu loh? Iya. Kan 3 meteran. Loncat juga kan, masih kalau tinggi 170 belum tentu juga bisa loncat ya. Kan 180 juga belum tentu. nyangkut gitu. Nyangkut. Iya kan? Bayangin tuh. Itu kalau masih ada fotonya kayak mungkin bakal nggak masuk akal gitu ya. Nggak ada tangga, nggak ada apa-apa. Gimana cara dia naik? Iya, aku masih nggak habis pikir. Itu sekitar jam 3 sore baru diturunkan naik. Karena posisi kan mereka tenaga medis, siapa lagi mau nurunin? Iya. Si Tony jadi saksi. Kepolisian 2 jam baru datang dari desa sebelah, kecamatan. Nah, yang jadi mistisnya, yang hal aneh terjadi. Gimana? Gitu. Si Tony kan di autopsi kan. Yang jadi saksi tadi kan. Sorry, si Tony, si Anton di Si autopsi. Anton. Nah, si Tony itu ya di apa namanya? Wawancara ya? Iya, pokoknya diinterogasi. Interogasi lah itu kan. Dia dia menceritakan yang terjadi itu. Sekitar jam segitu dia dengar suara mati mesin, habis itu udah nggak dengar suara lagi. Terus cuma mereka berdua doang ada di tempat itu. Nah, pas dia di otopsi kan mayatnya Anton nggak ada luka memar di badan, cuma leher. Berarti emang luka karena. Iya. Nah, otopsi 1 hari 2 hari, hari ketiga baru dipulangkan. Oke. Nah, saat dipulangkan itu juga ada hal aneh terjadi. Kan dipulangkan lewat pesawat tadi ya. Ketika nyampe bandara itu pintu bagasi belakang, kalau ambulan itu kan ada yang ke atas, ada yang ke samping gini. Oke. Pintunya. Nah, posisi itu ambulannya bukanya 2 gini. Dia kan masuknya pertama tuh sebelum penumpang tuh. Kalau yang bawa mayat gitu pasti masuk pertama lah dia sebelum penumpang. Posisi itu ngelihat dari pinggiran bandara pagar itu si ambulan datang, pintunya kebuka sendiri. Itu kan dari rumah sakit, biasanya kalau kebuka kan langsung dong berat. Iya kan, kebuka di jalan gitu, nggak pas sampai situ pas baru kebuka. Nggak masuk akal kejadian di situ. Nah, karena habis itu dia dipulangkan kan ke keluarganya di tempat aslinya lah, tempat dia lahir. Nah, kemudian karena masih di desa banyak lah orang yang menganut kepercayaan. Kita nggak bisa menyangka hal itulah, hal gaib atau apalah itu. Jadi itu kayak semacam dibersihkan lah tempatnya. Jadi ada ritual selama 1 minggu, warga nggak boleh keluar, orang juga nggak boleh masuk ke desa itu. Di desa yang tadi Anton meninggal. Iya. Dari situlah mulai banyak kejanggalan yang terjadi. Contohnya. Dalam ritual itu selama 1 minggu itu kan ibaratnya kayak diisolasi ya desa itu. Nggak boleh keluar, nggak boleh masuk sama orang. Ya. Diadakan ritual pemotongan kerbau sang babi. Saat ada pemotongan kerbau sang babi itu kan ada tetua lah, apa kayak ketua adat gitu. Jadi itu pengen tahu kenapa sih Anton bisa meninggal. Gitu. Berarti bisa diceritakan nanti. Iya. Di situ kenapa sampai itu di situlah mulai terungkap. Ketika ada satu orang itu dimasukin sama satu arwah lah. Di situ bercerita. Nah, posisi di situ setelah cerita akan masuk kan ke perantaranya tuh. Ceritalah. Ibaratnya kayak bisa penunggu di desa itulah. Kita katanya ketika Anton mematikan mesin listrik itu, dia melihat wanita. Oh, pas dia mau matiin mesin malam-malam itu dia cewek? Lihat cewek ketika naik. Terus kan di bawah ini. Lihat cewek ada di atas. Entah Anton itu tersugesti atau penasaran orangnya. Diikutin sama si Anton tadi. Cewek tadi itu. Merinding gue.
diikutin. Jadi deh makanya ada jejak kaki ke belakang itu. Diikutin, terus Anton itu tergoda, terbawa nafsu itu, ya kan, lihat wanita itu, terus tanpa sadar dia ngintip dari angin-angin ventilasi udara itu bisa dibilang, dan itu dia terbawa nafsu, dikiranya itu pintu atau jendela. Si wanita itu udah menjadi tumbal. Tapi cara dia naik ke atas itu gimana sih? Nah itu nggak ada itu sama sekali. Bagaimana caranya? Nggak bisa dijelaskan ya? Nggak bisa dijelaskan secara logis ya, secara logika. Habis media itu cerita, paling parahnya, hampir setengah warga desa itu kerasukan. Itu parahnya. Itu juga sempat masuk media juga. Kalau dicari ada sebenarnya beritanya ya? Ada. Karena ya kita nggak bisa nyebutkan desanya. Iya, soalnya ya itu kan berhubungan sama manusia. Iya, nanti mungkin baca ngebuka masa buruk mereka lah. Iya, kayak ada kalau dicari ada. Intinya clue-nya itu Kalimantan Tengah gitu. Kalimantan Tengah itu. Itu gitu. Salah satu desa penambang emas ilegal sih. Iya. Ya, itu aja clue-nya. Saya kalian cari sendiri lah itu. Bisa cari sendiri ya kalau yang kepo gitu. Itulah clue-nya. Tapi yang parah itu begitu. Mereka banyak minta tumbal. Kerasukan nih. Kan otomatis kan dikeluarkan. Ada satu itu cewek. Dia minta tumbal. Darah manusia segar. Itu dia nggak mau keluar dari badan itu cewek. Dibilang nih rohnya udah kami ambil. Karena kalian udah mengganggu desa ini katanya. Itu sangat kayak nggak masuk akal ya sebenarnya. Makanya aku masih mikir itu. Itu kok bisa terjadi gitu. Tapi usut punya usut, si Anton ini nggak pernah buat hal aneh di desa itu. Itu kejadiannya. Tapi mau tahu plot twist-nya apa? Gimana? Semua tenaga kesehatan di situ nggak ada yang bertahan 1 tahun. Karena diganggu. Ya benar. Dan desa itu adalah satu desa yang masih kental mistisnya, karena berada di ibaratnya desa yang di atas bukit lah. Dataran tinggi lah ya. Dataran tinggi lah. Yang bikin nggak masuk akal kematiannya itu bro. Makanya. Lu bayangin. Dia nggak aneh. Dan satu desa bisa hampir satu desa kerasukan. Dan mayoritas ya wanita. Itu kalau boleh tahu ya. Kabar si Putri sama si Ica gimana itu? Waktu pas kejadian kejadian itu. Mereka pas pulang juga, mereka baru tahu. Mereka shock banget. Ya ibaratnya kalau kita ngomong almarhum si Anton itu ya, dia orang yang baik banget, taat agama. Ya. Gak pernah melakukan hal aneh, suka membantu lah. Nah tapi dari mantan kepala desa di situ ya. Itu dia cerita. Soalnya ada beberapa pantangan yang nggak boleh dilakukan di situ, di desa itu. Karena emang desa itu tuh salah satu desa desa pertama yang melakukan apa yang bisa dibilang tentara lakukan tuh, disebut tentara ya. Kita nggak sebut apa, disebut tentara. Yang tentara lakukan, tentara pun nggak masuk akal melihatnya desa itu. Ketika mereka turun ke sana. Pertama kali ditemukan nih desa itu banyak hal mistis lah, tapi dari salah situ tentara itu banyak belajar juga hal-hal yang nggak masuk akal di dunia manusia gitu kan. Tantangannya ketika kita kerja di sana, mau itu cewek atau cowok pun, kita masuk orang luar Kalimantan, bisa dibilang luar Kalimantan ya, bukan asli Kalimantan, kita harus mengadakan ritual pengenalan diri istilahnya lah, bertagur ke datuk lah kayak gitu. Nah si Anton ini kan karena dia mungkin taat agama banget, nggak percaya hal kayak gitu. Kita nggak tahu nih ketika dia sendiri apakah dia menantang, atau dia hanya diam ketika ada suara aneh yang terjadi. Bisa jadi mungkin bukan menjelek-jelekan ya. Bisa jadi dia
menantang atau Iya. terlalu Kita nggak tahu. iya gitu. Soalnya yang bikin parah lagi tuh ketika minta tumbal darah manusia segar itu sih bro. Lu bayangin mau ngasih gimana? Terus ngatasinnya gimana itu? Ya, endingnya kubur kepala kerbau. Tetap kerbau kan, bukan manusia. Tau nggak posisinya di mana? Gimana? Yang diminta di bawah ketemu mayatnya. Pas di bawah Iya. ventilasi. Ini dindingnya tembok nih, ya di bawahnya. Itu kalau rasuk kan kayak 1 hari oke kan? Terus terusan bro, 3 hari bro. Cewek semua. Bayangin nggak mungkin dong. Biasanya kayak orang sakit mental nggak mungkin kena semuanya. Secara logika gitu ya. Iya. Berarti kan udah hal aneh terjadi di situ. Tahu di situ tuh ada air terjun di desa itu. Serius? Ada air terjun. Itu udah ada salah satu kru desa itu ada air terjun di situ. Air terjun itu Beritanya viral ya. viral banget cuy 2015 itu. Dan itu yang ngalamin kejadiannya abang kau kan? Iya, Tahun- saudara kandung sendiri. Itu nggak masuk akal, orangnya baik banget. Apa ya, usut cerita itu. Ya penunggunya situ minta tumbal itu, dan si cewek itu adalah emang lembut ya sebenarnya, yang nakal, Makhluk astral. malah pasti yang nakal, yang suka menggoda. Karena sebelum-sebelumnya tenaga medisnya wanita semua. Oh. Itu yang cowok adalah hanya pimpinannya aja. Iya ya. Itu udah 3 tahun itu kayak gitu semua. Bayangin tuh gimana kalau kamu jadi saksi melihat, jadi rekan, itu gak masuk akal. Tahu apa kejadian itu? Si Tony itu trauma berat kejadian itu. Habis itu gue sapa nih, satu perjalanan bareng, tiba-tiba nemu dia kayak gitu, si Anton. Ya ya. Enggak lah. Ya. Enggak habis pikir apa. Aku masih bicara lagi sih. Masa banyak lah hal yang pengen ku ceritakan lagi. Tapi karena almarhum ya. Iya, enggak enak juga kita ngobrolnya itu. Tapi yang kejadian mistisnya itu yang nggak masuk akal itu. Itu disaksikan bukan sama orang biasa, itu salah satu desa yang dilewatin sama perusahaan kan. Iya. Jadi kalau desa itu tuh otomatis jalur perusahaan nggak bakal bisa lewat. Gitu. Itu disaksikan sama manajer perusahaan juga. Langsung ya. Langsung ritual itu. Karena dia bertahan di sana, Ya iya. nggak bisa keluar sama 1 minggu. Dia itu banyak saksi melihat. Gimana? Serem. Aku masih sekarang masih nggak habis pikir kalau bisa kejadian kayak gitu. Mungkin sudah sampai sini ceritanya. Mungkin ada satu tambahan. Ada. Ada lagi. Apa? Ini di desa aku sendiri sih. Masih di Kalimantan juga. Desa tetangga lah. Tempat ibuku dilahirkan. Hah? Tempat ibuku dilahirkan. Oke.